Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Rosa Mistika Diu dengan NIM 201201777. Kali ini saya akan mengerjakan proyek UTS dari mata kuliah Komputasi Awan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan cloud. Keamanan cloud adalah disiplin keamanan siber yang berfokus pada perlindungan sistem dan data cloud dari ancaman internet dan eksternal, termasuk praktik terbaik, kebijakan, dan teknologi yang membantu perusahaan mencegah akses tidak sah dan kebocoran data. Saat mengembangkan strategi keamanan cloud, perusahaan harus memperhitungkan 4 tipe lingkungan komputasi cloud. Yang pertama, lingkungan cloud kontak eksternal. Yang kedua, lingkungan cloud privat. Dan ketiga, lingkungan cloud hybrid. Dan keempat, lingkungan multi-cloud. Berikutnya, mengapa keamanan cloud itu penting? Agar tetap kompetitif, organisasi harus terus menggunakan cloud untuk melakukan iterasi dengan cepat dan memudahkan karyawan dan pelanggan untuk mengakses layanan, sekaligus melindungi data dan sistem dari ancaman berikut. Akun yang disusupi, penyerang sering menggunakan kampanye pengelabuan untuk mencuri kata sandi karyawan dan mendapatkan akses ke sistem dan aset perusahaan yang berharga. Yang berikut, kerentanan perangkat keras dan perangkat lunak. Organisasi bisa jadi menggunakan cloud publik maupun privat. Apapun itu, sangatlah penting bahwa perangkat keras dan perangkat lunak telah dipatch dan diperbarui. Ancaman internal, kesalahan manusia merupakan penyebab terbesar pelanggaran keamanan. Kesalahan konfigurasi dapat membuka celah bagi pelaku kejahatan, dan karyawan sering mengklik tautan jahat atau secara tidak sengaja memindahkan data ke lokasi dengan keamanan yang lebih rendah. Yang berikutnya, bagaimana cara kerja keamanan cloud? Keamanan cloud merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia cloud dan pelanggan mereka. Akuntabilitas bervariasi tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Infrastruktur sebagai layanan. Dalam model ini, penyedia cloud menawarkan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan sesuai permintaan. Penyedia bertanggung jawab untuk mengamankan layanan komputasi inti. Pelanggan harus mengamankan semua peserta sistem operasi termasuk aplikasi, data, runtime, malware, dan sistem operasi itu sendiri. Platform as a Service. Banyak penyedia juga menawarkan lingkungan pengembangan dan penyebaran yang lengkap di cloud. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi runtime bahasa umum, malware, dan sistem operasi serta layanan komputasi inti. Pelanggan harus melindungi aplikasi, data, akses pengguna, perangkat pengguna akhir, dan jaringan pengguna akhir mereka. Yang berikut, SaaS, organisasi juga dapat mengakses perangkat lunak pada model sesuai pemakaian, seperti Microsoft Office 365 dan Google Drive. Dalam model ini, pelanggan masih perlu menyediakan keamanan untuk data pengguna dan perangkat mereka. Ada 4 aspek utama keamanan cloud. Yang pertama, membatasi akses. Karena cloud membuat segala sesuatu yang dapat diakses melalui internet, sangat penting untuk memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang memiliki akses ke alat yang tepat untuk waktu yang tepat. Melindungi data, organisasi perlu memahami di mana data mereka berada dan menempatkan kontrol yang sesuai untuk melindungi data itu sendiri dan infrastruktur tempat data di hosting. Yang berikut, pemulihan data, solusi pencadangan yang baik dan rencana pemulihan data sangat penting jika terjadi pelanggaran. Yang berikut, rencana respons. Ketika sebuah organisasi diserang, mereka membutuhkan sebuah rencana untuk mengurangi dampak dan mencegah sistem lain disusupi. Yang berikut, jenis alat keamanan cloud. Alat keamanan cloud mengatasi kerentanan baik dari karyawan maupun ancaman eksternal. Mereka juga membantu mengurangi kesalahan yang terjadi selama pengembangan dan mengurangi risiko bahwa orang yang tidak berwenang akan mendapatkan akses ke data sensitif. Manajemen
Postur keamanan cloud. Kesalahan konfigurasi cloud sering terjadi dan menciptakan peluang untuk penyusupan. Berikut platform pelindungan beban kerja cloud. Karena organisasi telah menerapkan proses yang membantu pengembangan membangun dan menerapkan fitur lebih cepat, terdapat risiko lebih besar bahwa pemeriksaan keamanan akan terlewatkan selama pengembangan. Yang berikut broker keamanan akses cloud. Karena layanan cloud sangat mudah ditemukan dan diakses, mungkin sulit bagi TI untuk melacak semua perangkat lunak yang digunakan di seluruh organisasi. Yang berikut, identitas dan akses. Mengontrol siapa yang memiliki akses ke sumber daya sangat penting untuk melindungi data di cloud. Yang berikut, pengolahan pemberian hak infrastruktur cloud. Manajemen identitas dan akses menjadi lebih rumit ketika orang mengakses data di banyak cloud. Apa saja tantangan keamanan cloud? Kurangnya visibilitas ke data. Agar organisasi tetap produktif, TI perlu memberikan akses pada karyawan mitra, bisnis, dan kontraktor ke aset dan informasi perusahaan. Yang berikut, lingkungan kompleks. Cloud telah mempermudah penyebaran infrastruktur dan aplikasi. Dengan begitu, banyak penyedia dan layanan yang berbeda. TI dapat memilih lingkungan yang paling sesuai dengan persyaratan setiap produk dan layanan. Yang berikut, inovasi cepat. Kombinasi faktor telah membantu organisasi untuk berinovasi dan menyebarkan produk baru dengan cepat. Yang berikut, kepatuhan dan tata kelola. Meskipun sebagian besar penyedia cloud utama mematuhi beberapa program akreditasi, kepatuhan yang dikenal pelanggan cloud tetap bertanggung jawab untuk memastikan beban kerja mereka sesuai dengan standar pemerintah dan internal. Yang berikut, menerapkan keamanan cloud. Mengurangi risiko serangan siber terhadap lingkungan cloud, Anda dapat dilakukan dengan kombinasi proses, kontrol, dan teknologi yang tepat. Platform aplikasi cloud natif yang mencakup platform pelindungan beban kerja cloud, manajemen penetapan infrastruktur cloud, dan manajemen postur keamanan cloud akan membantu Anda mengurangi kesalahan, memperkuat keamanan, dan mengelola akses secara efektif. Untuk mendukung investasi teknologi Anda, lakukanlah pelatihan rutin untuk membantu karyawan mengenali kampanye pengelabuan dan teknik rekayasa sosial. Pastikan mudah bagi orang untuk memberitahu TI jika mereka curiga telah menerima email berbahaya. Jalan simulasi pengelabuan untuk memantau efektif program Anda. Yang berikutnya, solusi keamanan cloud. Meskipun cloud memperkenalkan risiko keamanan baru, solusi proses dan kebijakan keamanan cloud yang tepat dapat membantu Anda mengurangi risiko secara signifikan. Melalui dengan langkah-langkah berikut, identifikasi semua penyedia cloud yang digunakan dalam organisasi dan pahami tanggung jawab mereka terkait keamanan dan privasi. Yang berikut, investasikan pada alat seperti broker keamanan, akses cloud untuk mendapatkan visibilitas ke dalam aplikasi dan data yang digunakan organisasi Anda. Sebarkan manajemen postur keamanan cloud untuk membantu Anda mengidentifikasikan dan memperbaiki kesalahan konfigurasi. Yang berikut, terapkan platform pelindung beban kerja cloud untuk membangun keamanan ke dalam proses pengembangan. Lakukan patch pada perangkat lunak dan buatlah kebijakan secara rutin untuk menjaga perangkat karyawan tersebut diperbarui. Buatlah program pelatihan untuk memastikan karyawan mengetahui ancaman dan taktik pelabuhan terbaru. Terapkan strategi keamanan Zero Trust dan gunakan manajemen identitas dan akses untuk mengelola dan melindungi akses. Oke, berikutnya di sini saya akan aplikasi itu berbasis keamanan data menggunakan aplikasi GetContact. Pengertian dari aplikasi GetContact merupakan aplikasi yang bisa mendeteksi informasi nomor yang tidak dikenal dengan menampilkan nama dan memblokir panggilan spam mengganggu. Apakah aplikasi GetContact ini berbahaya bagi keamanan data? Dibilang membahayakan keamanan data, bisa dikatakan ya,
membahayakan. Mengapa saya bilang berbahaya bagi keamanan data? Karena sistem GetContact itu saat Anda menginstal dan Anda ingin menggunakan aplikasi mereka, aplikasi tersebut meminta izin membaca kontak Anda seluruhnya dan menyalin ke database. Mereka digunakan untuk menyimpan dan menginformasikan kepada orang lain yang mencari nomor dan aplikasi tersebut mencari di database tadi. Kelebihan dan kelemahan aplikasi GetContact, seperti yang kita ketahui sebelum bahwa aplikasi GetContact menawarkan fitur yang sangat menarik kepada penggunanya, yaitu bisa membantu menganalisis identitas pemilik suatu nomor HP. Kelebihan aplikasi GetContact, gratis. Sahabat bisa mendapatkan aplikasi GetContact secara gratis dengan mengunduhnya di Google Play bagi pengguna Android dan juga App Store bagi pengguna iOS. Mudah digunakan. Untuk menggunakan aplikasi GetContact tidak sulit. Sahabat bisa membaca tulisan saya sebelumnya. Bisa membantu mengenali identitas nomor dengan banyak pengguna dari aplikasi GetContact. Maka semakin banyak juga data atau informasi yang terkumpul mengenai informasi suatu nomor. Kekurangan dari aplikasi GetContact membutuhkan koneksi internet. Terus yang kedua, tidak semua HP bisa digunakan. Yang berikut, nomor HP akan ikut teridentifikasi. Oke, di sini proses penginstalannya itu pertama kita di Play Store dan ini tampilannya dan ini sudah terinstall. Cara kerja aplikasi GetContact ini terbilang cukup sederhana. Kita mendaftarkan nomor ini ke aplikasi, lalu aplikasi meminta kita untuk memberikan izin atau otorisasi untuk mengakses kontak di dalam ponsel kita. Setelah membaca data kontak dari ponsel kita, maka data-data tadi, yaitu informasi dasar seperti nama dan nomor ponsel yang kita simpan, akan dimasuk dalam database atau pangkalan data milik aplikasi GetContact. Fitur aplikasi GetContact dapat kamu akses secara gratis dengan fitur yang terbatas. Apabila fitur gratis tersebut belum memenuhi kebutuhan, kamu dapat beralih ke premium untuk mendapatkan fitur lengkap. Adapun fitur-fitur dari GetContact antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui nama kontak diri sendiri di HP orang lain. Jika penasaran dengan nama kontak kamu di HP orang lain, kamu bisa mengunduh aplikasi ini. Kamu akan mengetahui nama kontak yang dicantum oleh orang lain melalui tag di GetContact. Yang berikut, mengetahui nama dari nomor tidak dikenal. Yang berikut, membuat tag nomor tertentu. Yang keempat, layanan Messenger. Cara menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna dengan baik dan benar. Cara lain menjaga agar privasi data diri tetap terjaga adalah dengan membekukan akun GetContact. Pada dasarnya ini adalah fitur untuk menghapus akun GetContact permanen. Dengan membekukan akun, nomor kita tidak bisa dicari di GetContact. Berikut langkah-langkah menutup akun GetContact. Buka aplikasi GetContact di HP Android atau iOS, masuk ke menu lainnya, pilih pengaturan. Berikutnya pilih akun, kemudian klik kelola akun, lalu kita pilih bekukan. Pilih atau masukkan alasan ingin membekukan akun. Klik tombol bekukan, klik cancel untuk membatalkan, selesai. Jika diperhatikan lebih detail, membekukan akun GetContact lebih seperti menghapus akun GetContact sementara. Karena ketika kamu login ke GetContact kembali, akun akan kembali aktif. Perlu diketahui dengan membekukan akun, fitur aplikasi akan dinonaktifkan seperti perlindungan spam dan identifikasi penelpon yang berpotensi scammer. Oke, sekian hasil project saya.